Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab salah satu pertanyaan dari ini ada pertanyaan dari Bro Michael Aston ya. Bro Michael Aston. Ini kayaknya Michael Aston kayaknya dulu udah pernah bertanya nih kayaknya ya. Tapi nggak tahu dah, lupa gue karena banyak orang yang bertanya ya. Nggak inget satu-satu. Oke, ini langsung ya masuk pertanyaannya guys ya. Ini lumayan seru nih pertanyaannya. Michael Aston bertanya, Bro, lebih bagus mana? JLC Polaris Black yang gak ada tanggal atau Omega Speedmaster Moonwatch? Terus Bro Michael juga berkata bahwa dia udah koleksinya sekarang dia punya Rolex Deep Sea, gue udah punya Rolex Deep Sea sama Panerai PEM 024. Nah, ini PEM 024 gue udah lihat ya, itu adalah submersible ya. Panerai submersible yang diver gitu ya. Nah, jadi Bro Michael udah punya dua diver nih, Rolex Deep Sea dan Panerai 024, 024 gitu ya. Nah sekarang jadi dia tanya, mendingan beli JLC Polaris Black yang gak ada tanggal, three-hander, atau Omega Speedmaster. Nah oke, langsung gue jawab ya Bro Michael ya, nggak buang-buang waktu. Sebenarnya gue agak bingung sih ya Bro Michael ya, kenapa lu bertanya Omega Speedmaster atau JLC Polaris yang gak ada tanggal ini? Karena kenapa? Karena sebenarnya 2 jam ini sangat berbeda gitu. Satu chronograph, satu lagi cuman simple watch yang cuman nunjukin jarum jam, menit sama detik, udah three-hander. Nah, kenapa three-hander dibandingin sama chronograph ini? Gua agak bingung gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah gitu. Nah, menurut gua bro, di antara dua ini, menurut gua dengan koleksi yang lu udah punya, menurut gua lu ambil Omega Speedmaster dan gua akan jelaskan kenapa gitu ya. Kesatu, uh, JLC yang lu Polaris yang automatic no date ini yang lu tanya ini ya, menurut gua itu jamnya, gua sendiri udah pernah mainin itu jam gitu ya, dan menurut gua itu jam JLC sendiri tuh memang brandnya brand bagus ya. JLC itu brandnya sangat bagus yang banget banget di respect sama banyak watch enthusiast gitu. Tapi untuk model yang ini ya bro ya, ini jujur aja menurut gue sih nggak bagus ya. Menurut gue nggak bagus gitu loh. Apa nggak tau, nggak ada spesialnya aja gitu loh. Apa jamnya juga nggak ikonik gitu ya. Terus udah gitu menurut gue nggak karakter nggak berapa kuat gitu loh. Jadi alasan pertama ya kenapa gue bilang lu pakai aja apa beli aja jam Omega Speedmaster, karena menurut gue satu, Omega Speedmaster itu lebih ikonik gitu. Kedua, uh, untuk JLC Polaris No Date Automatic yang lu tanya ini gitu ya. Menurut gue kan udah pernah mainin gitu ya. Gue sih merasa sangat-sangat biasa banget ini jam gitu. Nggak ada yang menarik hati gue dan nggak sama sekali nggak berapa spesial ya menurut gue ya. Kenapa? Karena begini ya bro ya. Gue ceritain sedikit ya. Waktu JLC keluarin Polaris Line ya. Kalau nggak salah itu tahun 2018. Kalau gue nggak salah ingat. Itu Polaris Line itu adalah line sportnya si JLC gitu loh. JLC mungkin juga lihat lah. Oh Rolex, Omega itu kan sukses. Dan mereka kan terkenal dengan sport, jam sport gitu kan. Jam sport kayak mas sekarang lagi gila nih, lagi populer kan dibanding dress watch. Orang banyak udah nggak mau dress watch, maunya sports watch. Nah JLC makanya ini create satu line baru, Polaris line gitu, buat sport line-nya dia gitu. Nah waktu Polaris line dikeluarin gitu ya, itu sebenarnya tahun 2018. Dari yang gue baca-baca dan gue ngomong-ngomong sama sesama watch enthusiast gitu ya, banyak yang nggak terlalu kayak terkagum-kagum atau nggak, banyak yang ya kayak nggak terlalu apa ya, kayak kayak apatis lah gitu loh, kayak hama hama ini line gitu loh. Karena kenapa? Karena JLC ini kan dia JLC itu kan terkenal jago bikin movement kan. Tapi waktu dia create satu line yang baru, Polaris line, mereka nggak berusaha untuk ciptain movement yang baru khusus buat line ini gitu. Jadi movement yang dipakai adalah movement yang diambil dari koleksi dress watch mereka gitu loh. Nah makanya jadi konyol gitu loh. Jadi watch enthusiast gitu merasa kayak aduh konyol banget sih create satu line baru. Tapi mesinnya comot dari apa koleksi dress watch mereka gitu. Mereka nggak ciptain movement yang lebih cocok gitu loh buat sports watch gitu, yang cocok buat sports watch gitu. Ambil dari dress watch punya jam jam dress watch mereka, movementnya dimasukin langsung ke sports watch collection mereka gitu. Jadi kurang apa ya, kurang kreatif dan agak males dilihat ya gitu ya. Tapi kan Chelsea sekarang kan juga udah dimiliki nama Richmond lah. Richmond itu kan ya emang juga madut gitu ya. Jadi ya begitulah. Jadi
apa ya, jadi orang tuh banyak nggak apa ya, nggak impress lah, nggak tertarik gitu loh sama perkembangan ini Polaris Line gitu ya. Nah, jadi jadi kayak misalnya model yang lu tanya ini, automatic no date ini ya. Ini sebenarnya movementnya itu kaliber 898. Itu tuh sebenarnya sama dengan movement dari master controlnya mereka gitu loh. Nah, jadi gua pernah punya JLC Master Control yang warna hitam 39 mili gitu. Jamnya 39 mili loh gitu. Boleh lihat Bro. Bro Michael di Gojam gitu ya. Udah pernah gua review gitu ya. Boleh lihat gitu. Itu jamnya 39 mili gitu ya. Dress watch gitu ya. Ketebalannya cuman 8,8 milimeter. 8,8 milimeter gitu ya. Jadi sangat tipis gitu ya, sangat tipis loh. Lebih tipis dari Patek Calatrava, bisa bayangin nggak? Jadi movementnya tuh sebenarnya kecil karena itu buat dress watch gitu loh. Nah, itu movement dipakai, movement tipis begitu dipakai ke Polaris gitu. Jadi agak konyol ya sebenarnya ya, karena sebenarnya movement tersebut itu buat dress watch gitu loh. Gua dulu punya Master Control 39 mili, 8,8 mm case-nya. Gitu. Itu pakai itu movement kaliber 899 gitu ya. Nah, ini yang lu tanya ini automatic Polaris date pakai 898. Ya, itu sama lah, cuman satu tuh nggak ada tanggal, satu ada tanggal gitu, tapi sama gitu loh. Nah, itu pakai movement itu gitu loh. Nah, dulu tuh gue punya jam dress watch Master Control itu ketebalannya cuma 8,8 mili, itu pakai movement itu. Ya movementnya bisa bayangin tipis dan kecil gitu. Movement kayak begitu dimasukin ke jam sport gitu. Jadi ya apa ya? Ya jalan sih jalan aja, cuman nggak tahu ya. Jadi kayak orang nggak tahu ya. Gue sendiri merasa kayak ya kenapa sih nggak bikin yang baru gitu loh? Karena kan apalagi JLC itu kan terkenal sebagai perusahaan yang sebenarnya jago bikin movement gitu loh. Jadi ya dalam hal ini agak sedikit orang kayak gitu kayak merasa gimana sih begitu loh. Nah, terus udah gitu kedua ya, selain movementnya tinggal nyomot dari koleksi dress watch mereka. Kedua, yang gue juga nggak terlalu suka sama ini model yang lu tanyain ya, JLC Polaris Automatic No Date. Itu yang gue bikin nggak suka lagi, ini kan jam sport. Tapi dia nggak ada screw down crown gitu loh. Jadi nggak ada screw down crown, kenapa? Jadi ya begitu, kalau jam udah nggak ada screw down crown ya, gue udah paling takut bro. Gue paling takut beli jam sport nggak ada screw down crown. Terus gue mau jebur ke dalam air aja, gue tuh nggak ngerasa nyaman gitu loh. Karena kalau jam udah nggak ada screw down, gue tuh paling ngeri gitu loh. Dan udah gitu ya, dulu ya waktu tahun 2018, gue inget banget, gue pernah baca ya. Itu beberapa orang yang beli, tapi ini mungkin udah nggak terjadi lagi lah ya. Tapi ini gue cuma cerita aja kasih tahu ya. Dulu ya, mungkin batch pertama-pertamanya gitu ya. Bahkan ini kan jam baru ya dulu di tahun 2018 gitu ya. Itu ada orang yang beli, terus dia nyemplung ke air gitu. Nah, pakai JLC Polaris. Dan airnya masuk gitu. Nah, tapi itu memang mungkin itu ya apa ya ini namanya jam baru lah, bisa ada isu kayak begitulah. Kayak sama kayak Tudor Black Bay GMT gitu kan, itu kan waktu batch pertamanya banyak banget tuh yang apa tanggalnya messed up gitu, tanggalnya jadi apa masalah begitu kan gitu, karena itu mungkin batch pertama jadi ada kesalahan produksi gitu loh. Nah, tapi gue cuma mau kasih tahu itu pernah terjadi gitu loh. Sekarang sih mungkin gue rasa udah enggak lah ya gitu ya. Tapi biar bagaimanapun gue tuh nggak pernah seneng sama jam sport di mana jam sport tapi nggak ada screw down crown. Mau dibilang oh ini kan jam kan gue tahu ya water resistance itu kan 100 meter gitu ya. Jadi sebenarnya lumayan oke gitu loh buat sebagai jam sport tuh udah oke. 100 meter tuh udah cukup kok. Kalau bisa gue punya jam 100 meter ada screw down crown, gue jebur ke kolam renang ya gue nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah nggak ada screw down crown, gue tuh agak takut. Gue takut gitu loh. Gue nggak ngerasa aman gitu loh. Nah, ini nggak ada screw down crown gitu loh. Sama kayak Hublot. Hublot juga begitu tuh, bikin Hublot apa tuh klasik tuh, waktu itu gue pernah review gitu. Salah satu sebab kenapa gue juga benci banget teman itu jamnya udah mahal nggak karu-karuan, nggak ada screw down crown, goblok gak tuh gitu. Jadi kalau jam udah nggak ada screw down crown, gue tuh main malas tuh bro gitu. Jadi ini jam sport tapi nggak ada screw down crown, gue malas. Udah gitu movementnya ambil dari koleksi dress watch mereka dimasukin ke sports collection mereka. Jadi gue juga ngerasa kayak nggak ada spesial lah gitu loh, konyol gitu loh. Jadi ya tapi kalau movement sih itu sih sebenarnya bukannya apa ya, bukan masalah yang besar lah ya, karena sebenarnya itu juga nggak terlalu ngefek gimana lah. Tapi screw down crown ini yang menurut gue ini sangat apa ya, bikin gue merasa kayak aduh, kalau namanya jam sport itu harus ada screw down crown. Kalau nggak ada tuh gue nggak ngerasa aman gitu loh. Nah, makanya ini alasan kedua kenapa gue merasa
aduh udah deh lupain aja deh, mendingan lu fokus ke Speedmaster gitu. Walaupun Speedmaster adalah chronograph dan chronograph sendiri lu nggak bisa ajak berenang. Ya tapi ya udah, namanya juga chronograph. Chronograph ya lu nggak berenang gitu loh. Kalau lu beli chronograph lu jangan berenang. Kalau lu berenang pakai chronograph ya lu goblok gitu loh. Ada orang yang apa mau biar, kecuali kalau itu ada screw down crown ya. Tapi Omega Speedmaster itu nggak ada screw down crown. Jadi jangan pernah diajak berenang gitu loh. Kalaupun ada jam chronograph yang ada screw down crown, itu pun gua nggak ajak berenang. Itu karena kenapa? Karena chronograph itu tuh jam kompleks, komplikasi. Kalau misal sampai macam-macam ya, misalnya waktu pakai screw down crown muternya kurang kencang atau gimana gitu ya. Nah itu takutnya tuh ya kita kan nggak tahu ya, takutnya mungkin kurang kencang atau gimana. Terus masuk air, waduh itu cilaka itu mahal banget kalau sampai ada kerusakan, apalagi kalau kena air gitu. Makanya kalau udah pakai chronograph, udah deh jangan macam-macam, jangan pikir berenang, jangan pikir jebur air pakai chronograph gitu ya. Jadi walaupun Omega Speedmaster lu nggak mungkin ini gitu ya, nggak mungkin juga nggak gua advice buat gue juga nggak rekomen buat lu jebur ke air pakai Omega Speedmaster. Tapi tetap aja gue nggak terlalu suka sama JLC Polaris No Date ya, yang otomatis itu. Karena kenapa? Itu kan sebenarnya jam sport tapi nggak ada scroll down kan. Jadi gue merasa kayak capek lah gitu. Jadi gue nggak ngerasa itu spesial, nggak ngerasa itu bagus gitu. Nah itu alasan kedua. Alasan yang ketiga, menurut gue tuh tadi kan satu udah lebih ikonik, udah gitu scroll down crown gitu ya. Nah terus sudah gitu alasan ketiga nih, alasan terakhir kenapa gue rekomen lu ambil Omega Speedmaster adalah karena lu udah punya Rolex Deep Sea, juga lu udah punya Panerai PEM 024. Jadi ngapain bro lu beli lagi JLC Polaris Automatic No Date gitu loh. Itu bedanya tuh nggak beda-beda banget sama yang lu punya sekarang. Lu punya Rolex Deep Sea, lu punya Panerai 024 sama Polaris Automatic No Date. Apa sih bedanya? Bedanya cuma satu, bedanya yang Polaris ini nggak ada bezel, udah gitu aja. Bedanya cuma itu gitu loh. Yang lainnya sama kan, sama-sama three-hander kan, nunjukin jam, nunjukin menit, nunjukin detik gitu. Jadi nggak ada yang spesial gitu loh. Sedangkan kalau lu beli Omega Speedmaster, nah itu kan beda banget gitu loh. Karena apa? Karena wah itu chronograph gitu. Wah itu lu komplikasi yang baru buat lu gitu. Terus kedua, ini Rolex Deep Sea Panerai PEM 024 ini jamnya otomatis. Nah, kalau Omega Speedmaster lo harus putar-putar. Nah, itu akan bikin lu punya pengalaman yang baru gitu loh. Lu merasakan komplikasi yang baru, lu juga merasakan mekanisme yang baru. Dari otomatis lu belajar manual gitu, dimana lu harus putar-putar. Itu pengalaman yang bagus bro gitu. Jadi makanya menurut gua janganlah beli yang beli JLC Polaris Automatic gitu. Menurut gue beli Omega Speedmaster aja karena tiga hal itu. Satu, lebih ikonik, dimana menurut gue lebih bagus ya. Kedua, jamnya juga lebih beda gitu dibanding koleksi lo yang sekarang. Kalau JLC Polaris Automatic itu mirip-mirip sama koleksi lo sekarang. Dan yang ketiga, yang paling gue nggak suka dari jam Polaris Automatic No Date ini adalah itu jam sport, tapi dia nggak ada screw down crown. Jadi gue merasa itu kurang bagus gitu ya. Walaupun gue yakin ya, gua rasa sih itu jam tetap kalau lu bisa jebur mungkin gak ada apa-apa gitu. Tapi ini pribadi gua sendiri, kalau jam udah gak ada screw down crown, gua pokoknya gak bakal mau nyebur gitu loh, karena gua nggak ngerasa aman gitu loh. Karena kalau ada screw down crown gua merasa lebih aman gitu ya. Dan menurut gua jam sport itu harus ada screw down crown gitu loh, gitu ya gitu. Nah ini dan sebagai bonus ya bro ya buat lu ya, ini kan kalau gua di Gojam ya, gua pengen coba kasih nilai lebih gitu ya. Jadi gue bukan hanya sekedar nanya, lu nanya gue jawab gitu. Tapi ini gue kasih nilai lebih gitu. Gue kasih jawaban lebih ya, bonus ya. Gini ya, kalau gue boleh saranin ya. Lu kan bandingin, jadi tadi gue udah jawab ya. Antara JLC Polaris Automatic No Date sama Speedmaster, ambil Speedmaster. Tapi gue kasih tahu lu satu hal ya. Kalau lu mau ambil JLC Polaris, jangan ambil yang ini nih, yang lu tanya ini, JLC Polaris Automatic No Date. Itu nggak bagus menurut gue. Kenapa bro lu nggak ambil JLC Polaris Chronograph? Nah kalau yang ini, nah menurut gue lu misalnya consider ya, mau ambil ya, menurut gue lu ambil yang itu, JLC Polaris Chronograph. Dan itu juga lebih cocok disandingin JLC Polaris Chronograph atau Omega Speedmaster gitu, karena dua-duanya sama-sama chronograph gitu. Dan dua-dua ini juga sama-sama clean dialnya, karena apa? Sama-sama nggak ada tanggal gitu loh. Nah kalau lu tanya sama gue ya, lu kalau gue rekomendasi, lu kalau mau ambil JLC Polaris, jangan beli yang model ini. Lu beli JLC Polaris
chronograph. Nah, itu boleh gitu loh. Karena kenapa? Itu jam dilengkapi dengan movementnya JLC kaliber 751 itu in-house chronograph movement dari JLC. Nah, itu bagus gitu loh. Itu udah column wheel, mekanismenya udah column wheel gitu ya. Di mana kalau Omega Speedmaster itu belum column wheel gitu. Nah, column wheel itu jadi lebih bagus, pushernya lebih halus gitu ya. Jadi itu boleh kalau lu mau ambil JLC Polaris Chronograph. Nah, gue bakal bilang lu ambil itu dibanding Speedmaster. Kalau misal tanya gue nih JLC Polaris Chronograph atau Omega Speedmaster, gue bakal bilang lu ambil JLC Polaris Chronograph karena itu menurut gue lebih bagus. Secara movementnya aja itu lebih tinggi secara kelasnya. Secara kelas horologinya itu udah di atas Speedmaster gitu. Itu bagus gitu loh. Dan dialnya juga itu step dial. Jadi bagus lah finishingnya di atas Speedmaster gitu loh. Dan itu ketebalannya cuman kalau gua nggak salah ingat ya, cuman 11,98 loh. Dan itu juga 100 meter water resistant. Jadi bayangin tuh, mantap banget itu jam Polaris Chronograph. Jadi ya itu kenapa mantap ya? Gua kasih tau sedikit ya. Itu kalau bikin jam chronograph itu gak gampang loh. Jam chronograph yang tipis itu gak gampang loh. Kalau bikin jam chronograph yang tebal-tebal itu banyak gitu loh. Tapi mau bikin tipis itu nggak gampang gitu loh. Karena jam-jam kelas high end aja yang biasanya bisa bikin tipis. Nah, ini JLC ya, yang Polaris Chronograph ya. Itu ketebalannya cuma 11,9 loh kalau gua nggak salah ingat gitu. Kayak 12 mili. Sangat tipis loh. Jadi mirip-mirip kayak Zenith ya. Zenith kan itu tingkat tinggi tuh. Kalau chronograph itu mantap banget itu. Itu udah Rolex saya dulu pakai Zenith gitu kan. Nah, ini JLC kaliber 751 itu chronographer nggak main-main. Jadi cuma 12 mili loh, sekitar 12 mili atau di bawah itu 11,9 saya ingat gua. Nah, itu tipis loh, itu tipis loh, nggak tebal loh, itu hebat loh itu. Gitu dan udah gitu udah column wheel gitu, udah gitu juga water resistance-nya 100 meter. Kalau Speed Master cuma 50 meter. Nah, jadi kalau misalnya lu mau beli Polaris, gue bakal bilang lu jangan ambil Polaris yang automatic no date yang lu tanya ini, tapi ambil Polaris Chronograph. Nah, itu kalau lu tanya gue Polaris Chronograph atau Speedmaster, gue bakal bilang Polaris Chronograph karena itu lebih bagus gitu. Nah, jadi ya begitu ya kira-kira ya jawaban gue ya bro Michael ya. Jadi antara dua ini gue bakal bilang ambil Omega Speedmaster karena lebih ikonik. Udah gitu JLC yang lu tanya ini automatic no date menurut gue kurang bagus karena ya nggak ada screw down crown. Udah gitu juga JLC agak males ambil movementnya dress watch dimasukin ke sana. Jadi gue kurang senang. Lalu ketiga dengan lu ambil Speedmaster itu lu bikin ada exposure yang baru gitu. Lu bisa menjelajah ke dunia jam manual. Dimana lu sekarang jamnya cuma automatic. Jadi kalau ambil Speedmaster lu akan dapat pengalaman baru. Manual winding gitu ya, mesti puter-puter sendiri jamnya. Terus udah gitu ini komplikasi yang baru. Kalau lu ambil JLC automatic no date itu cuman mirip-mirip sama jam lu yang sekarang gitu. Cuma bedanya nggak ada bezel aja, udah gitu aja gitu. Jadi menurut gua ambil Omega Speedmaster. Tapi kalau gua boleh saranin ya coba kalau lu memang demen JLC Polaris, ambil JLC Polaris Chronograph gitu. Nah, itu lebih bagus dari Omega Speedmaster gitu ya. Ya udah gitu aja kali ya Bro Michael Aston ya. Ini udah agak lama ya 18 menit. Semoga membantu video kali ini. Dan guys, kalau misalnya kalian suka horologi, subscribe ya guys, support channel ini. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan di dunia horologi, pertanyaan apa aja, tinggal komen aja di channel ini dan nanti gue baca. Kalau misalnya pertanyaan kalian menarik, gue akan bikin video seperti ini. Makasih guys sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam gojam, bye bye.